Roy Suryo mulai ketakutan dan gemetar mendengar bocoran bakal banyak tersangka baru di dalam kasus ijazah Joko Widodo. Hal ini disampaikan oleh penasihat Kapolri Irjen Haryanto Sutadi yang mengatakan bahwa akan ada banyak tersangka baru di dalam kasus Roy Suryo. Dan inilah beritanya. Roy Suryo mulai gentar dengar bocoran bakal banyak tersangka kasus ijazah Jokowi, merasa diadu domba. Roy Suryo tampaknya mulai gentar setelah penasihat Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto menyebut bakal banyak tersangka pencemaran nama baik Jokowi. Irjen Arianto menyebut ada lebih dari 5 orang yang menjadi tersangka dalam kasus ijazah Jokowi. Mereka merupakan orang-orang yang menuding Jokowi memiliki ijazah palsu. Mendengar pernyataan Arianto, Roy Suryo tampak mulai ketakutan. Dia merasa tak terima dengan pernyataan Arianto. Bahkan kemunculan Roy Suryo CS di banyak podcast, juga postingan-postingan di media sosial akan dijadikan bukti oleh penyidik. Arianto juga mengatakan kalau Roy Suryo CS sedang menggali lebih dalam kuburan mereka dengan berbagai pembelaannya itu. Tak terima dengan pernyataan Arianto, Roy Suryo pun menolak diadu domba. Roy pun menyayangkan pernyataan itu keluar dari Jenderal Bintang 2. Ia juga menyindir sosok lain, termasuk Ali Ngabalin yang juga ikut kontra dengan keyakinannya terhadap ijazah palsu Jokowi. Sementara itu, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi memberikan bocoran jumlah tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Menurut Arianto, saat ini penyidik masih mengumpulkan berbagai bukti di kasus ini. Gak perlu buru-buru menetapkan tersangka. Menurut saya kasus ini jadi banyak sekali tersangkanya, kata Arianto Sutadi. Sementara Dr. Tifa, teman Roy Suryo, sudah begitu sangat ketakutan dikarenakan Pak Jokowi tidak memberikan sedikit peluang pun untuk memberikan maaf kepada Tifa dan kawan-kawan, dan tentu saja ikhlas untuk segera dipenjara ya. Dan inilah pernyataan Dr. Tifa yang ketakutan dan ya sebelumnya begitu sangat gencar menyerang Pak Joko Widodo. Namun demikian sekarang Dr. Tifa begitu sangat ketakutan. Apalagi Barreskrim sudah menyatakan ijazahnya Pak Jokowi adalah asli. Perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas melihat saya di penjara? Saya itu sebetulnya sedih. Saya kasihan. Tapi ya ini kan sudah keterlaluan. Jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Rakyat Indonesia supaya tahu, Dokter Tifa, Ibu Kurnia tidak takut di penjara. Kami banyak meme mengejek, menghina kami. Saya menunggu Dokter Tifa pakai baju Shopee, pakai baju orange, nggak masalah. Seandainya memang betul ada ijazah asli, dengan senang hati saya pakai baju orange. Baca. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya. Perempuan ini dengan anak-anak ini. Panik nggak? Panik nggak? Paniklah masa enggak? Dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli. Panik nggak? Panik nggak? Paniklah masa enggak? Gak ada masalah. Ini saya ikhlas, saya ridho. Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas. Nggak usah nangis, Bray, muka lu kocak. Semakin panas, Roy Suryo mengaku ya tidak menerima dana besar dari sponsor begitu. Dan inilah perdebatan antara Silverter Matutina bersama Roy Suryo. Kepada Mas Roy, siap-siap ya, intinya. Siap-siap apa nih, Bung? Siap-siap apa? Ya, Siap-siap bersaksi di bawah Alkitab nggak, Bang Silvester? Siapa saya untuk apa, Mas Roy? Saya bukan orang tertuduh seperti Anda loh. Bukan, Anda menuduh kami itu menerima uang besar. Ngabalin nggak berani bersaksi di bawah Quran. Sekarang Anda berani nggak bersaksi di bawah Alkitab? Jadi begini ya. Ya berarti nggak berani. Berbohong dong Anda. Buat apa saya?
Mas Roy, Anda sudah keluar-keluar di mana saja teriak saya terima dana besar. Saya terima ada buktikan itu buktikan itu dua Alkitab kalau itu memang ada. Silakan dibahas, Bang. Ini kita ngomong apa dia lari kemana ya? Jadi kalau tadi kan sudah satu hal. Beritanya itu juga. Ya, sudah satu Berani hal. nggak gitu aja cuman. Tapi kan ini melanjutkan soal tudingan mengenai ada dana besar yang kemudian melibatkan Bung Roy Suryo CS. Tanggapan Anda? saya bilang ada bohir, Mas Roy, bukan ada dana besar ke Anda, jangan salah. Makanya pakai otak dan telinga Anda. Oke, ya. Jadi, ada bohir, berani nggak Anda di bawah Alkitab, karena nggak mungkin bawa Quran Anda. Tunjukkan bohirnya, kalau nggak berarti bohong. Kita dengarkan dulu Bung Sylvester, Mas Roy. Kegiatan politik itu ada operasional politiknya, ya. Contohnya kita mau demo aja. Dengar dulu, saya ngomong dulu. Ya, itu pengalamannya Sylvester tukang demo, saya nggak suka demo kok. Silakan Bung. Dengar dulu, orang mau demo aja itu paling tidak ada beli aqua. Ini ketahuan nih, ketahuan tukang demo bayaran nih. Ya ampun, Mas Roy, dengar dulu ya. Nah, kawan-kawan itu, ini kan kegiatan politik, Mas Roy. Masih ada dana operasionalnya. Enggak ada, ya. Ini bukan politik. Jadi Anda maksud bahwa ini sebenarnya bukan mengarah kepada Mas Roy, tapi hanya menyebut bahwa ada bohir gitu? Besar, salah itu. Ngaco itu. Saya mengatakan ada bohir di belakang teman-teman yang mengoperasionalkan secara politis kejadian-kejadian ini. Tunjukkan siapa? Ini kan tunjukkan siapa dan janjilah di bawah Alkitab. Gitu loh. Ya, jadi tunjukkan aja. Itu. Ya tunjukkan aja. Itu nggak ada masalah. Nanti kita ya udah tunjukkan aja. Kalau ada yang demikian. Ya kapan kita bikin forumnya lah. Ngabalin nggak berani, Anda juga nggak berani. Oke, kalau gitu Bung Sylvester, mumpung ada Mas Roy di sini. Aja kenapa Anda ini? Anda jangan nantang-nantang orang kayak kita gini. Kita nyalinya lebih dari setan. Udahlah. Iya benar, memang nyalinya lebih dari setan. Tapi untuk klarifikasi ya. Yang ngomong di medsos saja, bohong-bohong aja. Makanya kalian ini kan konyol, menuduh orang tapi tidak punya bukti. Udahlah, nggak berani bahas Alkitab. Pegangan kita habluminallah dan habluminanas. Saya sebelum ke Pak selalu ngeyel, kini Roy Suryo mendapatkan pencerahan dari Ibu Yohana Abdullah, dan coba kita saksikan sama-sama. Kita cabut BAP bersama-sama yang kemarin itu. Tidak ada keharusan BAP itu ada. Karena itu dan begitu tidak ada BAP yang bisa diolah sama dia. Dia BAK, berita acara itu tidak bisa jalan kasusnya. Dan kita sah mencabut BAK itu, Pak Rizal. Jadi artinya apa? Ini yang mau kita lakukan. Untuk apa? Kalau itu dicabut, perkara nggak boleh jalan. Kalau perkara jalan, otomatis berarti terjadi pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran Undang-Undang Dasar, terutama di pasal 28 ayat F. Ya. Good morning, selamat pagi. Bertemu lagi bersama Mr. Panci. Setelah Mr. Panci menjadi ahli telematika, sekarang Mr. Panci berubah menjadi ahli hukum. Menurut Mr. Panci, ya, kami akan cabut BAP-nya. Kalau Pak Rizal dan teman-teman semua ada, kita cabut semua BAP-nya bersama-sama yang kemarin itu. Tidak ada keharusan BAP itu ada. Begitu tidak ada BAP yang bisa diolah sama dia, itu tidak bisa jalan kasusnya. Mr. Panci, kau dulu belajar hukumnya di mana? Mr. Panci, di Bareskrim itu, ya, yang kalian laporkan Bapak Joko Widodo, kalau kalian pun mau mencabut laporannya tidak jadi masalah, perkara tetap berjalan karena Bapak Joko Widodo melaporkan kalian itu di Polda. Kalian cabut atau tidak laporan kalian yang di Bareskrim itu, ya, itu laporan kalian itu tidak bisa dilanjutkan juga karena tidak ada indikasi pidananya. Malah sebaliknya Mr. Panci, ya, Bapak Jokowi bisa menuntut, ya kan, pelapor yang di Bareskrim itu sebagai tuduhan laporan palsu. Ya, Mr. Panci. Jadi kalau kau bilang, ya kan, kalau kalian cabut BAP-nya, ya, perkara tidak bisa jalan kasusnya, nggak mungkin. Kecuali Bapak Joko Widodo yang menarik laporannya, baru kasus ini tidak bisa berjalan. Ya, Mr. Panci. Kata Mr. Panci. Dan kita sah mencabut BAP itu, ya sah, silakan lah. Ya, kau suruh si Egy cepat-cepat pulang biar dicabut ya laporan itu. Kata Mr. Panci, jadi artinya apa?
ini yang mau kita lakukan. Ahli hukum berbicara, ahli hukum bengak. Kata dia, untuk apa? Kalau itu dicabut, perkara nggak boleh jalan. Siapa bilang nggak boleh jalan? Yang melaporkan ke Polda Bapak Joko Widodo, ya di Barreskrim mau kau cabut kok nggak, ya tetap nggak bisa jalan. Karena apa? Karena sudah dihentikan. Kalau bengak kan kau pelihara, Mr. Panci, kau buang. Kata Mr. Panci, kalau perkara jalan, otomatis berarti terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran undang-undang dasar terutama di pasal 28 ayat F. Mr. Panci, ya mau nyari enak sendiri. Nggak bisa, Mr. Panci. Ya, tidak ada namanya kalau seandainya perkara ini berjalan, ya kan, bisa kau kaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Karena kalian semua itu ya sudah memfitnah Bapak Joko Widodo, mencemarkan nama baiknya, ya kan? Habis itu kalian ini terjerat pasal 311 dan pasal berlapis. Pasal ITE kalian kena karena kalian menyebarluaskan fitnahan kalian ini melalui media sosial. Jadi dari mana ceritanya kalau seandainya kalian cabut BAP perkara ini nggak bisa jalan? Ya tetap berjalan lah, Mr. Panci. Ya, kecuali Bapak Joko Widodo yang mencabut laporannya karena kau terlapor, kau bukan pelapor kalau di Polda. Kalau di Barreskrim, Bapak Jokowi terlapor. Bapak Jokowi sudah menunjukkan bahwasanya tidak ada indikasi pidananya dengan membawa ijazah aslinya, dicek di Barreskrim dan dinyatakan ijazahnya asli. Berarti mau kau cabut mau nggak laporan di Barreskrim, perkara di Barreskrim tetap tidak bisa berjalan, dihentikan. Paham kau, Mr. Panci? Makanya aku bilang, Mr. Panci, kau ini akan sok belagak pintar. Mr. Panci, hak asasi manusia, ya kau bilang kalau seandainya di perkara ini tetap berjalan, itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Hanya orang bengak yang berpikiran kayak kau gini. Udah kau yang melanggar hak asasinya Bapak Joko Widodo, kau pula seolah-olah korban pelanggaran hak asasi manusia. Kan bengak kali kau ini. Pelanggaran undang-undang terutama di pasal 28 ayat F. Mr. Panci, jangan kau samakan, beda. Ya, itu ya kan undang-undang dasar ya. Di pasal 28 ayat F itu ya, itu kan berbunyi hak orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Hak ini mencakup hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi melalui segala saluran yang tersedia bertujuan untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosial. Memangnya ijazah Pak Jokowi ini kalian teliti untuk apa? Untuk mengembangkan diri. Ya, untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosial. Kalian ini meneliti ijazah Pak Jokowi untuk memfitnah Pak Jokowi dan menyebarluaskan kepada seluruh Indonesia. Jadi ini nggak ada sangkut pautnya ya sama pasal 28 ayat F, Mr. Panci. Kau ini terkena undang-undang ya pasal 311 kau ini terkena pasal 311 KUHP, Mr. Panci, memfitnah. Aduh, makin lama makin ketahuan bahwasanya Mr. Panci ini sudah ketakutan. Karena apa? Karena Mr. Panci ini yang paling berat nanti hukumannya. Dia residivis, otomatis ada penambahan hukuman. Ya, Mr. Panci. Sekarang bolehlah kau Mr. Panci cuap-cuap di media sosial ya kan, tapi rakyat Indonesia ini sudah tidak percaya lagi. Kalian semua sudah menampakkan bahwasanya kalian itu salah. Mr. Panci, jangan kau lawan orang baik, Mr. Panci. Ya, diri kau sendiri yang rugi. Buat Bapak Joko Widodo, jangan pernah cabut laporan, Pak. Lanjutkan terus sampai Mr. Panci and the gang memakai baju oranye dan menginap di Hotel Prodeo. Biar mereka tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Ya, buat rakyat Indonesia, ini adalah pelajaran bagi kita untuk bisa menjaga lisan. Tidak memfitnah orang lain, mencemarkan nama baik orang lain. Karena setiap kelakuan pasti ada ya konsekuensinya.
Sama seperti orang Mr. Panci and the Gang yang seolah-olah berbuat sesuatu itu ya kan yang benar, di jalan yang benar. Padahal mereka ini semua ya hanya kebencian, iri hati, cemburu, dengki kepada Bapak Joko Widodo. Ini Mr. Panci ini ya sebenarnya nggak pantas tinggal di negara Republik Indonesia ini. Karena apa? Karena dia buat keributan terus. Kalau mau kita bilang nggak ada ilmunya sama sekali, nggak ada kepintarannya sama sekali. Dia hanya pintar merangkai kata-kata. Tapi kalau untuk otak, zero sama sekali Mr. Panci ini. Anehnya kok ada orang percaya. Tapi yalah, yang percaya hanya kelompok dia saja. Para orang-orang bengak yang hanya ingin membuat keributan di negara Republik Indonesia ini.